wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Bumi yang luar biasa luas, yang luar biasa megah, Allah perintahkan untuk memuntahkan isinya, untuk mengeluarkan semua isinya, semua jenazah yang pernah ditanam dari dulu sampai hari kiamat. Allah perintahkan untuk dimuntahkan, dikeluarkan. Taat dia, keluar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Al-Muyassar dan masih pada tafsir Juz' Amma dan masuk pada tafsir surah yang baru, yaitu surah Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza as-samaa'u inshaqqat, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya
dan menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ini dalam surah Al-Insyiqaq, salah satu di antara kejadian yang dahsyat, salah satu di antara huru-hara hari kiamat, yaitu terbelahnya langit. Langit terbelah, matahari, kemudian langit juga nanti akan digulung layaknya tikar. Planet-planet akan berbenturan satu sama lain, bintang gemintang berjatuhan, gunung-gunung akan berterbangan bagaikan angai-angai disebutkan. Di mana kala itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Disebutkan sudah dalam tafsir, yakni surah Abasa, di akhir-akhir surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan juga dari bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan dari istrinya dan juga anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang di kala itu di antara mereka memiliki satu urusan atau perkara yang menyibukkan mereka. Bahkan wa tad'u kullu hamlin hamlaha, setiap perempuan yang hamil kala itu akan keguguran karena saking dahsyatnya perkara yang mereka saksikan di kala itu. Tentunya orang-orang yang beriman tidak akan mengalami hari itu. Karena di antara keutamaan tauhid adalah orang-orang yang beriman yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan wafatkan sebelum hari itu terjadi. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghembuskan angin yang berhembus atau bertiup dari arah negeri Yaman. Tentunya ada keutamaan kenapa kok negeri Yaman yang disebutkan di hadis ini, hingga kemudian angin berhembusnya dari arah itu. Kan bisa menyebutkan negeri-negeri lain, tapi Yaman yang disebutkan karena memang negeri Yaman yakni disebutkan di beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keutamaannya. Di antaranya juga adalah keteguhan, kemantapan iman para pemeluk agama Islam yang ada di Yaman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu yamani." Iman itu bercokol kuat, menghujam ke bumi, adanya di negeri Yaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin dari arah negeri Yaman yang akan merebak ke seluruh dunia, bahkan akan masuk sampai ke goa-goa. Maka siapapun orang yang memiliki iman di dalam hatinya, walaupun hanya sekecil biji sawi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertauhid, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Illa qabadathu," kecuali dia akan mati. Jadi orang-orang yang beriman memang wafat sebelum terjadinya huru-hara hari kiamat. Karena terjadinya huru-hara hari kiamat hanya kepada orang-orang yang buruk. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ah walladzina yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida." Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk adalah yang mengalami kejadian hari kiamat. Walladzina yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida, dan orang-orang
yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di situ dia beribadah. Ini orang-orang paling buruk ya. Jadi tidak perlu tersinggung ya untuk orang yang beribadahnya di kuburan ya. Karena menjadikan kuburan itu masjid maknanya dua. Satu, membangun masjid di atasnya. Dua, beribadah di situ layaknya masjid. Nabi Muhammad SAW menyebutkan Anda makhluk paling buruk. Dia tidak perlu marah kemudian kepada para da'i yang selalu mewanti-wanti untuk tidak beribadah di kuburan karena itu bukan tempatnya. Kalau tempatnya sudah salah, ibadah Anda percuma. Sebab ibadah salah, ibadah Anda percuma. Jenis ibadah Anda salah, ibadah Anda percuma. Jumlah hitungan ibadah Anda salah, ibadah Anda percuma. Cara ibadah Anda salah, ibadah Anda percuma. Waktu ibadah Anda salah, ibadah Anda percuma. Tempat ibadah Anda salah, ibadah Anda percuma. Seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang melakukan, tapi kalau salah satu di antara 6 dari tuntunan Nabi Muhammad tadi, salah Anda dalam melakukannya, ibadah Anda percuma. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani inilah keutamaan orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menyaksikan kejadian yang dahsyat dan ngeri-ngeri ini. Kita lanjutkan. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika makhluk sedahsyat dan seindah langit yang kita lihat sekarang, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya, apalagi kita yang sangat kecil ini. Jika langit yang luar biasa megah itu, yang tentunya siapapun di antara kita belum pernah mencapainya. Setinggi-tingginya orang bisa pergi ke atas, yaitu paling ke bulan. Itu pun kalau benar infonya. Kalau memang betul-betul Neil Armstrong dan yang lainnya pernah ke sana di awal tahun 60-an, lebih tepatnya 62. Itu udah paling tinggi. Dan tidak perlu kemudian menyombongkan diri. Jin, mereka sudah sampai langit. Makanya di antara pendapat para ulama, teknologi di alam jin jauh lebih advance, lebih tinggi. Karena mereka sudah mencapai langit, kita enggak. Belum langit itu. Bulan belum. Tapi mereka sudah sampai langit. Untuk mencuri wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, megah, dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, megah, tanpa tiang, ia bagaikan atap untuk kita. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkannya nanti. Planet-planet dibandingkan langit kecil, dan kita cuma bagian kecil dari planet ini. Lalu kok ada orang kemudian sombong gitu ya, dengan parasnya, dengan kekayaannya, dan dengan kesombongan-kesombongan yang lain. Kita ini kecil sekali. Makhluk yang megah saja seperti langit, mudah sekali Allah hancurkan. Di antara bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Karena dia diperintahkan untuk terbelah. Makhluk yang megah dan dahsyat seperti itu, Allah perintahkan taat. Kita yang kecil sudahlah sombong, nggak taat. Ini kan aneh ya. Ada perintah tidak didengarkan, ada larangan malah dilanggar. Kita ini sangat kecil. Makhluk Allah yang megah,
yang agung seperti langit, Allah perintahkan terbelah, terbelah dia. Taat dia dengan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini terus kemudian mengatakan jilbab itu enggak wajib, tunjul dahinya benar. Ngikuti enggak beritanya, Pak? Enggak ngikuti priannya. Subhanallah. Sama laki lawan bini, ya Allah. Anda punya panutan. Orang yang ngefans mungkin dengan Anda banyak. Maka pilih kata-kata Anda yang tepat. Sesuai syariat. Sesuai perintah Allah. Sesuai larangan Allah. Sesuai perintah Nabi Muhammad. Sesuai larangan Nabi Muhammad. Agar kata-kata Anda dicatat sebagai sebuah amal. Anda meninggal, amal Anda akan bergulir. Allah yang perintahkan semua wanita untuk berhijab. Allah yang perintahkan untuk semua wanita agar menutup auratnya. Dia bilang enggak wajib. Siapa Anda sebenarnya? Subhanallah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dia patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh karena dia makhluk. Karena langit adalah makhluk. Tapi makhluk yang megah, makhluk yang besar, diperintahkan tunduk dan patuh dia. Sedangkan kita makhluk yang kecil, fisiknya kita sangat kecil. Tapi subhanallah, ketika ada perintah dilanggar, ketika ada perintah ditinggalkan, ketika ada larangan diterobos, ketika diwajibkan, malah dia katakan tidak wajib. Bahaya jamaah. Kita tidak tahu umur memang. Tapi standar umur umat Nabi Muhammad 60 tahunan. Di akhir hidup Anda, pilih kata-kata yang baik. Karena Anda menjadi panutan banyak orang. Jangan sampai kemudian Anda meninggal, jejak Anda malah buruk. Banyak wanita kemudian misalnya menanggalkan jilbabnya berdasarkan perkataan Anda. Bukannya kemudian meninggal membawa pahala, tapi Anda meninggal membawa begitu banyak dosa karena Anda orang meninggalkan kewajiban kepada Allah. Cepat sekali memang sekarang berita tersebar. Sekali seorang berbicara mungkin nasional akan tahu. Tapi di saat yang sama juga kita juga bisa menyebarkan jawaban. Kita juga bisa menyebarkan bantahan agar kaum muslimin tidak terkecoh darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jilbab itu pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin." Dan hendaklah mereka menutupkan khimar, penutup kepala mereka sampai dada mereka. Bagus lagi menutupi pinggul, bagus lagi kemudian sampai lutut. Ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Untuk semua kaum muslimah agar menutupi tubuh mereka dengan pakaian yang syar'i. Dia bilang enggak wajib. Terus yang dijadikan contoh istri-istri presiden. Apaan? Istri Pak Harto enggak pakai jilbab. Istri Pak Habibie enggak pakai jilbab. Istri Pak, siapa lagi presiden kita berikutnya? Habis Pak Habibie.
Bu Meganya nggak pakai jilbab. Terus istrinya Pak SBY nggak pakai jilbab, istrinya Pak Jokowi nggak pakai jilbab. Itulah perempuan Indonesia. Itu perempuan Indonesia, tapi muslimah pakai jilbab. Yang dijadikan dalil bukan perempuan Indonesianya, ente muslimah enggak. Langit yang agung dan megah saja Allah perintahkan terbelah dia. Kita na'udzubillah, ada perintahnya kita tinggalkan, ada larangannya kita terobos. Nanti ketika ada masalah baru kemudian berdoa minta ini minta itu. Lah kemarin kemana aja? Perintahku kamu tinggalkan, laranganku kamu terobos. Sekarang lagi susah hidupnya, baru melas-melas minta. Siapa lu? Kemana aja kemarin? Wallahu a'lam bishawab. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekarang bumi itu bulat. Tidak bisa dipungkiri, sekarang bumi itu bulat. Walaupun sejauh mata kita memandang ia adalah dataran, tapi ia bulat. Di hari kiamatlah nanti akan diratakan. Betul-betul rata semuanya. Dari ujung sampai ke ujung. Bumi sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, terkadang ada dataran tingginya, ada dataran rendahnya. Ada bebatuan cadas, ada pasir, ada tanah gambut, bla bla bla. Bumi yang sekarang kita kenal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, nanti di hari kiamat semuanya akan rata. Dan semuanya kita akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Hufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang, ghurla, kulub kembali tidak disunat. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kejadian ketika semua kita dibangkitkan di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Semua isinya keluar, termasuk di antaranya semua kita yang sudah dikebumikan, bangkit. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Bumi yang luar biasa luas, yang luar biasa megah, Allah perintahkan untuk memuntahkan isinya, untuk mengeluarkan semua isinya, semua jenazah yang pernah ditanam dari dulu sampai hari kiamat. Allah perintahkan untuk dimuntahkan, dikeluarkan, taat dia, keluar semua. Dan kita cuma bagian dari bumi ini, ada perintahnya, tidak kita lakukan. Ada larangannya, kita malah terobos. Bumi aja taat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha, bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Entah dengan pekerjaan yang baik, taat, atau entah dengan pekerjaan yang buruk, maksiat. Semua kita melakukan usaha masing-masing. Di hari itu ketika semua kita dibangkitkan, maka semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan. Baik, ya alhamdulillah baik, buruk, ya buruk. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua usaha kita ketika di dunia. Apakah kita menjalankan ketaatan atau na'udzubillah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, maka kamu akan menemui Allah. Pasti kamu akan menemui Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalmu. Ada faedah unik di sini dari sisi bahasa. Pendalilan dari sisi bahasa Arab.
Ini hebatnya bahasa Arab dan indahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fa dalam bahasa Arab, fa yang berarti maka itu yufidu ta'qib. Fa itu menunjukkan, yang artinya maka dalam bahasa kita, itu menunjukkan kejadian satu dan yang lainnya itu datangnya cepat. Jadi kalau ada kejadian disebutkan sebelum fa dan kejadian setelah fa, maka itu ta'qib, berurutan dan cepat datangnya. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Dan di sini Allah firmankan menggunakan itu. Bukan menggunakan nanti, bukan menggunakan kata dan, enggak, fa, maka. Hei manusia, semua kalian telah bekerja keras dengan amalan baik atau amalan buruk. Famulaqi, maka kalian akan menjumpai Allah. Cepat kalian akan menjumpai Allah. Dengan contoh akan lebih mudah. Jamaah. Dari pagi kita bekerja sampai tidur, itu hari sebenarnya panjang. Katakanlah kita bangun misalnya jam 6, beraktivitas jam 10, jam 11 malam kita tidur. Panjang itu. Panjang. Tapi begitu Anda tidur, itu terasa sangat cepat, kemudian sudah subuh. Karena ketika kita hidup ini, dengan kemudian saudaranya kematian yaitu tidur, itu porsinya jauh berbeda. Artinya selama apapun orang nanti di alam barzakh, dia akan merasakannya sebentar. Makanya dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Yang mengamalkan amalan saleh bahagia dia. Kenapa? Barusan saja kemarin beramal saleh, sekarang sudah berjumpa dengan Allah dan siap mendapatkan kenikmatan yang lain. Cepat. Dan yang sebaliknya mendapatkan sebaliknya, cepat. Famulaqi. Para ulama tafsir sampai untuk huruf seperti ini mereka perhatikan. Karena ketika Allah berfirman dan menggunakan huruf-huruf itu, mesti ada faedahnya. Kenapa Allah tidak sebutkan wa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan wa mulaqi. Bisa begitu. Wahai manusia, sungguhnya engkau telah berusaha bekerja keras di dunia dengan amalan kalian, entah baik ataupun buruk, dan kalian nanti akan menjumpai Allah. Bisa pakai dan bisa. Tapi Allah kenapa gunakan fa? Yang di dalam bahasa Arab ketika disebutkan menunjukkan kejadiannya itu berurutan dan segera terjadi. Karena semuanya cepat. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat yang Allah sebutkan tadi, tafsirnya adalah idza sama'un syaqqat ay idza sama'u tasadda'at infaratat wa tamayaza ba'daha min ba'din wa intatharat nujumuha wa khasafa bi syamsiha wa qamariha. Belum sebutkan tafsir Sa'di di sini. Apabila langit terbelah, berguguran bintang gemintangnya, matahari dan bulan saling menutupi satu sama lain. Chaos. Kejadian yang sangat mengerikan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Masih tafsir Sa'di. Ay istama'at li amrihi wa alqat sam'aha wa asaghat li khitabihi wa haqqa laha dhalik. Yang artinya adalah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh
Artinya langit istama'at li amrih, mendengarkan perintah Tuhannya untuk terbelah. Wa alqat sam'aha, dan dia mendengarkan betul-betul dengan pendengarannya akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tahu ada perintah kemudian enggak pasang telinga. Kita tahu ada perintah, kita tahu ada larangan, tapi kayak orang budeg. Pada boleh enggak ya? Padahal tahu. Hanyar tahu orang nyar. Mulai semalam haram hanyar tahu najar. Kenapa? Karena kita enggak pasang telinga. Kita tidak menuntut ilmu agama. Dan tidak bisa kita kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkilah, saya belum tahu, saya enggak tahu ya, enggak ada yang ngasih tahu. Pengajian di sekitar rumah kamu banyak. Pengajian di mushola di sekitar rumahmu ada, di masjid di sekitar rumahmu ada, kamu aja yang enggak mau ngaji. Kok saya enggak tahu? Apalagi kemudian kita berbicara di masyarakat perkotaan. Apalagi kemudian zaman sekarang kita berbicara dengan teknologi yang canggih. Kada kawa turun, kawa streaming. Kada tahu pangjar, kada tahu. Situ yang tidak mau tahu, situ yang tidak mau kemudian menggunakan telinganya untuk belajar dan mendengar. Langit yang agung, langit yang megah, diperintahkan terbelah. Dia dengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha musakharatun mudabbaratun tahta musakhirin malikin 'azim. La ya'si amrahu wa la yukhalifu hukmahu. Karena memang langit Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan dia diciptakan taat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan dia tidak pernah menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan belah dia. Dan itu sangat mengerikan tentunya. Kita mungkin tidak pernah gitu ya melihat angin puting beliung tapi yang besar di hadapan kita, mungkin enggak pernah. Itu aja mengerikan kalau ada yang pernah. Itu cuman angin puting beliung. Tsunami mengerikan. Ombak bisa 10, 15, 30 meter ketika di Aceh. Mengerikan. Artinya sudah kejadian-kejadian di dunia hal-hal yang mengerikan. Gempa di beberapa tempat mengerikan. Anda tidak bisa bayangkan langit yang kita lihat sekarang belah. Gimana ngerinya? Jadi pantas orang itu akan lupa kepada siapapun, cuma dirinya sendiri. Lupa dia dengan semua. Maka sebelum hari itu datang tentunya, fokus kita sekarang adalah beramal. Agar kemudian kita datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan dalam keadaan membawa amal-amal yang baik, amal-amal yang sah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, ay rajafat wartajjat wa nasafat 'alaiha jibaluha wa dakkama 'alaiha min bina'in wa ma'lamin fasawiyat, dia berguncang, gunung-gunungnya satu sama lain kemudian saling bertabrakan, wa dakkama 'alaiha min bina'in wa ma'lamin, dan kemudian bergetar dan berguncang semua bangunan yang ada di atasnya, fasawiyat, dan kemudian akhirnya Allah ratakan. Dalam keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah yang disebutkan tadi. Sekarang bumi ini yang kita ketahui ini, kalau kita memandang jauh, terkadang ada dataran tinggi yang kita lihat, terkadang ada yang rendah kita lihat. Dengan semua materi yang ada di bumi, dengan batuannya, dengan macam-macam jenis tanahnya, macam-macam sekarang. Tapi nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala ratakan,
betul semua akan bisa melihat sejauh mata memandang rata. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa madda Allah taala maddal adim hatta sarat wasi'atan jiddan tasi'u ahlal mawqif ala kathratihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hamparkan hingga ia menjadi hamparan yang sangat luas, cukup menampung untuk semua orang yang nanti kemudian akan dibangkitkan dari kuburnya. Karena yang sudah meninggal kan banyak. Di gambut aja banyak. Di pematang banyak, sebertahan kuburan. Kita berbicara dunia. Ketika semuanya dibangkitkan, apakah kemudian nanti bumi ini akan berjubel? Enggak. Karena Allah akan bentangkan rata semuanya, cukup untuk membangkitkan mereka semua. Fatasiru qa'an safsafan la tura fiha aujan wala amtan atau wala amtan. Akhirnya semuanya tentunya bangkit berdiri menjumpai Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf, karena telah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka semuanya. La tara fiha iwajan wala amta. Saking lurusnya bumi itu Allah ratakan, kamu tidak akan melihat nanti adanya lakukan, bengkok, dataran rendah, tinggi, enggak, rata semua. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk zaman sekarang tidak perlu Anda memperdebatkan bumi bulat atau rata. Sekarang kata Syekh bulat, nanti rata. Kan rame kalau waktu itu sibuk orang memperdebatkan bumi ini bulatkah rata aja. Karena memang firman Allah bermacam-macam menyampaikan akan hal tersebut. Sibuk berdebat, subuh layur. Iya dong, sibuk berdebat tapi kemudian fokus kita sebagai seorang hamba Anda lupakan. Debat ini, debat itu, ibadah kada. Debat ini, debat itu, maksiat jalan. Fokus Anda salah namanya. Apalagi misalnya memperdebatkan, pian subuh kunut kada, kunut pian bang kada. Tatonya yang debat nggak salat subuh. Apa berdebat? Berdua kada sembahyang subuh. Mereka dosa berdebat. Wallahu a'lam bissawab. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ai minal anwati wal kunuz. Bumi Allah perintahkan untuk memuntahkan semua al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Karena semuanya akan bangkit. Wal kunuz, dan semua yakni kanz, hartanya akan Allah muntahkan semuanya dari kerak bumi. Makanya di akhir zaman disebutkan di antara tanda-tanda akhir zaman, ya ini bumi akan mengeluarkan emas. Dan bukan serbuk, bukan serpihan, tapi imadan, selongsongan, tiang-tiang emas. Nanti di akhir zaman. Mun pian panjang umur ya mungkin pian menemui. Tapi dikala itu juga kemudian kekayaan merata. Sebertahan sugih, ada kau jua pokoyo. Karena Allah keluarkan dari kerak bumi, bukan serbuk, bukan kemudian yakni Anda harus cari kayak apa tuh orang mendulang, enggak, selongsongan keluar dari bumi. Di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wa takhallat minhum, dan kemudian bumi akan menjadi kosong dari semua isinya. Fa innahu yunfakhu fis-sur fatakhrujul amwatu minal ajdathi ila wajhil ardi wa tukhrijul ardu kunuzaha hatta takuna kal istiwan al-'azim yushahiduhu al-khalqu wa yatahassaruna ala ma hum fihi yatanafasun. Sesungguhnya ketika ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, maka akan keluar semua orang-orang yang telah mati dari bumi muncul ke atas. Allah perintahkan untuk mengosongkan bumi.
Wa tukhrijul ardu kunuzaha, dan bumi ini akan mengeluarkan juga semua hartanya, apapun yang ada dia keluarkan biar bersih. Hatta takuna kal istiwan al-azim, hingga kemudian bumi ini menjadi al-istiwan. Istiwan di zaman sekarang diterjemahkan dengan disk. Lempengan disk, compact disk, laser disk, lempengan. Itu namanya dalam bahasa Arab al-istiwan. Ini istilah yang digunakan oleh Syekh untuk menyebutkan bahwasanya begitu bumi itu diratakan, bersih seperti lempengan saja. Isinya keluar semua, dia diratakan, dan semua akan mempertanggungjawabkan. Satu sama lain akan saling lihat. Tidak ada lagi dataran rendah, dataran tinggi. Rata semua. Kejadian di hari kiamat. Yushahidul khalq. Kejadian ini tentunya disaksikan oleh semua makhluk. Wa yatahassaruna ala ma hum fi yatanafasun. Dan mereka nanti, untuk orang-orang yang tentunya ketika dibangkitkan dan dia tahu ketika di dunia tidak mengamalkan begitu banyak amal saleh, mereka akan merasa menyesal. Kenapa dulu ketika masih hidup tidak berlomba-lomba untuk kebaikan? Sekarang udah nggak ada waktu. Sekarang waktunya untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan ketika ditiupkan trompet sangkakala. Kalau kita sudah meninggal, selesai. Makanya kalau orang itu bisa nego kepada malaikat maut untuk diulur waktu meninggalnya sesaat saja, dia pengen beramal saleh, khususnya sedekah. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwasanya orang yang beramal saleh di alam barzakh pun sudah langsung akan dapatkan nikmatnya. Begitu juga sebaliknya. Belum hari kiamat ditegakkan, yang saleh mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, yang tidak sebaliknya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Disuruh terbelah langit, patuh dia. Disuruh mengeluarkan isinya bumi, patuh dia. Dan sudah layak yang dia patuh karena dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya makhluk yang megah, yang dahsyat, besar, agung. Patuh dia ketika diperintahkan. Sedangkan kita bagian dari bumi ini, diperintahkan malah kemudian tidak patuh. Penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ai innaka sa'in ila Allah wa amil bi awamirihi wa nawahi. Mutaqarribin ilaihi imma bil khairi wa imma bis syarr. Thumma tulaqi Allah yawmal qiyamah. Fala ta'dam minhu jazaa' bil fadli in kunta sa'idan aw bil adli in kunta syaqiyan. Kata Syekh As-Sa'di, sesungguhnya kamu semuanya melakukan usaha untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semuanya mengamalkan amalan dan kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mengamalkan perintah-perintahnya, kalian meninggalkan larangan-larangannya, kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu mendekatkan diri dengan kebaikan atau mendekatkan diri dengan keburukan. Karena ketika di dunia ada yang taat beragama, ada yang bermaksiat terus. Merasa bahwasanya kalau sudah meninggal ya urusannya selesai. Padahal itu awal dari semua. Masih banyak yang harus kita bertanggungjawabkan. Keyakinan orang-orang kafir tentunya. Seorang muslim tidak meyakini itu. Di alam barzakh saja kita meyakini adanya nikmat dan azab, apalagi di hari kiamat. Adanya surga dan neraka itu karena apa? Karena itu balasan. Kalau ketika kita meninggal dan selesai, ya untuk apa Allah semuanya memberikan pada kita janji surga, memberikan ancaman neraka kalau ketika kita meninggal selesai? Buat apa surga neraka kalau begitu? Allah ciptakan berarti tanpa alasan, Allah ciptakan berarti tanpa tujuan,
diutusnya para rasul, diturunkannya pada mereka kitab-kitab, diterangkannya dalam kitab tersebut semua syariatnya, karena nanti ujungnya ada balasannya. Yang taat dengan surganya, yang bermaksiat na'udzubillah mendapatkan yang sebaliknya. Tsumma tulaqillah yaumal qiyamah, kemudian kamu akan menjumpai Allah di hari kiamat. Maka yakni engkau akan bahagia jika engkau kemudian melakukan amal yang saleh, mendapatkan keutamaan. Dan engkau kemudian akan sengsara karena Allah adil, Allah akan berikan kamu azab. Kita menjumpai Allah melakukan amal saleh, pasti Anda bahagia. Faqad fazal muttaqun, Allah berfirman, orang yang bertakwa dia akan jaya. Dia akan juara, dia akan menang dunia akhirat, orang-orang yang bertakwa. Di antara maknanya adalah menang ketika kakinya sudah melangkahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia belum. Tidak boleh kita merasa aman sampai kaki ini masuk ke surga Allah, itu baru kemenangan. Tapi kalau belum. Makanya kita setiap hari memupuk iman ini agar kemudian tidak futur. Kita pilih komunitas yang baik, komunitas pengajian. Karena setiap saat mungkin saja kita meninggal dunia. Jangan sampai kita kemudian meninggal dunianya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Belum sering menyebutkan quote ini, beribadah kepada Allah hanya sebentar. Hanya sampai mati saja, dan mungkin kita mati sebentar lagi. Maka bersabarlah dalam menjalankan ketaatan. Bersabarlah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan bersabarlah ketika Anda tertimpa musibah. Ya beginilah kehidupan. Tapi ketika semua kita tertimpa musibah, jadikan bahan introspeksi. Kenapa? Mesti salah kita kok. Wa ma asabatkum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Dan tidaklah ada satu musibah menimpa kalian kecuali itu karena sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri kok. Jadikan bahan introspeksi. Kok hidup saya susah ya? Kok hubungan saya sama orang tua nggak pernah baik ya? Kok saya nggak punya teman-teman yang soleh ya? Kok pasangan saya buruk ya? Kok saya dapat suami begini ya? Kok istri saya nggak taat ya? Introspeksi aja, jangan-jangan salahnya ada pada kita. Kenapa kemudian kita mendapatkan mungkin istri yang tidak taat? Kenapa Anda kemudian mendapatkan suami yang kemudian tidak bertanggung jawab? Introspeksi dulu sebelum Anda menghukumi orang lain. Mungkin Anda buruk hingga Allah berikan pada Anda yang buruk. Atau memang murni ujian, maka bersabarlah. Tapi inilah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai di sini seperti yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq sampai ayat nomor 6. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sebutkan beberapa faedah yakni di pertemuan yang lain dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih tentang 6 ayat ini karena beliau sebutkan faedah yang begitu banyak. Ulun hanya menyampaikan 2 di antaranya tadi, artinya makhluk Allah yang megah taat. Kita yang sangat kecil ini tidak taat. Dan kenapa Allah sebutkan famulaqi, maka kalian akan menemuinya, itu maknanya sangat dekat. Kenapa? Ketika di kehidupan saja kata beliau, kita melakukan kegiatan dalam sehari itu sangat panjang. Tidur itu serasa cepat sekali. Seperti itulah rasa orang yang meninggal. Tak taunya dia sudah kemudian harus mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sekarang kita masih hidup, ruh masih dikandung badan, maka beramallah dan beramal. Belajarlah dulu, mantapkan ilmunya karena harus berilmu sebelum kemudian kita beramal. Jangan beramal tanpa ilmu, jangan beramal karena hanya ikut-ikutan, jangan beramal karena hanya kemudian oh ini dilakukan orang banyak. Ilmui sebelum Anda mengamalkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bertemu lagi di pertemuan mendatang masih dengan tafsir surah
al-insyiqaq. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan tafsir juz amma, tentunya pian jangan nunggu ikut pengajian di sini. Miliki kitabnya. Beli bukunya. Karena beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Allah, dengan membaca terjemahan pun Anda faham. Dan kita sudah di akhir zaman. Nabi Muhammad nabi terakhir, umatnya umat terakhir. Dan juz amma rata-rata tentang hari akhir. Ilmui tentang. Kalau kemudian ada ayat tertentu Anda yang tidak faham, baru silahkan Anda bertanya. Tapi kalau yang Anda beli bukan cuma terjemahan, tapi tafsir misalnya, tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau As-Sa'di ada 7 jilid, Al-Muyassar ada 3 jilid, Ibnu Katsir ada 10 jilid. Ibnu Katsir dulu ulun beli tidak sampai 1 juta, ya mungkin sekarang 1 jutaan. 10 jilid. Miliki. Luar biasa, luas sekali. yakni Imam Ibnu Katsir menerangkan semua ayat ini. Dan kita harus mempersiapkan diri untuknya. Ketika Anda bisa membeli handphone yang begitu mahal, malu jika Anda tidak bisa beli buku tafsir. Orang mampu beli handphone puluhan juta, katanya di rumahnya tafsir Ibnu Katsir enggak punya. Arba'in Nawawi enggak punya. Riyadhus Shalihin enggak punya. Bulughul Maram enggak punya. Buat apa duit Anda kalau begitu? Tapi tentunya bukan berarti ketika Anda punya handphone mahal, buku Anda beli, kemudian sudah bisa saja. Baca, sudah bisa itu. Luangkan sehari 1-2 lembar, 3-4 lembar, luangkan selalu. Seperti nasihat ulun pekan lalu. Kalau pian baca di artikel, selain mungkin Anda bookmark alamatnya, Anda simpan alamat yang mungkin di note, bagus lagi print, gak ada susahnya. Kalau sehari Anda baca 1 artikel, 1 tahun Anda punya bundel 360 artikel. Sudah pernah Anda baca hukum fikih A, B, C dan D, tafsir ayat A, B, C dan D, manhaj A, B, C dan D, akidah, semua setahun. Dan Anda punya bundelnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini misalnya sampaikan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.